Guys, kita pengejaran unit Brio. Nih. Nomor. Duduk. Satu fakta baru yang kami temukan barusan dalam rekonstruksi, artinya ini pelaku melepaskan tembakan dari arah belakang. Dari situ terlihat sekali dari dalam mobil, saya tembak langsung ke arah kerumunan kami. Ya kan, saya tahan sampai ke situ. Ayo sini. Saya anggota AL. Jedar. Itu yang kedua ketiga berbarengan setahu saya. Pas saya lihat ayah saya sendiri yang sudah terkapar. Kasus penembakan pemilik rental mobil di KM 45 Tol Merak Jakarta berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak menerima pernyataan Pangko Armada yang menyebut adanya pengeroyokan sehingga memaksa oknum TNI AL untuk melepas tembakan. Di lain sisi, pihak kepolisian dianggap lambat merespon laporan korban yang meminta adanya pendampingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini tengah berlangsung persiapan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer atau Puspomal TNI di TKP kejadian penembakan pemilik rental mobil pada tanggal 2 Januari 2025. Dan di belakang saya ini pemirsa sudah tampak garis kuning yang sudah segera dipasang begitu, dan persiapan tengah dilakukan pada malam hari ini sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, tepat di rest area KM 45. Oh, Brio-nya Bang, Brio. Ini pemirsa adalah mobil Brio yang pada saat itu menjadi mobil yang dibawa oleh para pelaku dan kemudian dikejar oleh korban. Mobil Brio ini terletak di samping kanan dari mobil Sigra pada saat kejadian. Dan ini adalah mobil Brio berwarna oranye yang pada saat itu digunakan oleh para pelaku dan kemudian berusaha dikejar oleh korban. Ini mulai diposisikan, siap Pak? Ya, ini mulai diposisikan pemirsa mobil Brio ini, dan kami memang tidak bisa melewati garis kuning polisi mengingat proses rekonstruksinya akan segera dimulai. Nah, ini adalah mobil expander yang membawa korban. Pada saat itu ada 7 orang yang berada di dalam mobil expander ini menurut penuturan dari korban, yakni menurut penuturan dari keluarga korban maksud kami, yakni ada almarhum Ilyas beserta dengan 2 anaknya, kemudian juga ada sejumlah stafnya yang ikut dalam pengejaran. Dari keluarga korban atau saksi ya, ini sudah mulai memposisikan bagaimana posisi pada saat kejadian pemirsa, posisi mobil baik itu expander mereka, kemudian mobil Brio yang dikejar maupun mobil Sigra yang juga ikut bersama dengan mobil Brio. Mereka ini tampak mulai memposisikan bagaimana posisi pada saat kejadian di tanggal 2 Januari 2025 itu. Bersama juga dengan pihak dari Puspomal dan juga pihak dari Polresta Tangerang yang berada di sini. Ini sekarang
3 tersangka oknum TNI AL yang pada saat itu menjadi pelaku penembakan ini sudah dikeluarkan dari mobil tahanan, begitu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan juga satu lagi pemirsa, yakni BLK BA yang KLKBA maksud kami, yang juga sudah keluar dan tampak mengikuti proses rekonstruksi. Anda dapat melihat 3 tersangka oknum TNI AL yang dimasukkan ke dalam mobil Brio. Ini adalah pengemudi beserta juga di sampingnya tersangka ketiga. Saya mencoba menggambarkan kepada Anda pemirsa bagaimana kejadian yang terjadi pada saat malam naas itu. Para saksi ini sudah masuk ke dalam mobil expander, pemirsa. Pihak dari Puspomel tidak hanya merekonstruksi kejadian di KM 45, tapi juga di Saketi pada saat pertama kali korban menemui pelaku. Ketika pertama kali menemukan mobil pelaku yang berada di Saketi. Nah, di sini pemirsa kalau Anda lihat posisi dari saksi ini berusaha untuk menemui pengemudi yang mana artinya terletak di sebelah pintu kemudi. Dan kalau lihat pemosisian dari mobil expander bersama dengan mobil Brio, ini memang mobil expander berada di depan mobil Brio. Kalau berdasarkan penuturan dari keluarga korban pada saat kami wawancara ini nyatakan bahwa memang berada di depan mobil Brio untuk menghalangi jalan keluar mobil Brio agar tidak dapat kabur seperti itu. Sehingga dari awal memang diposisikan menghalangi jalan keluar mobil Brio. Mobil Sigra itu menabrak korban ke belakang pemirsa, kemudian pergi dan diikuti oleh mobil Brio yang langsung mengikuti mobil Sigra dari TKP di Saketi. Kalau tadi pemirsa ada satu fakta baru yang kami temukan barusan dalam rekonstruksi setelah peristiwa di Saketi, ini salah satu dari penumpang di mobil Brio ini berpindah ke mobil Sigra hitam yang ada di depan, seperti itu. Sehingga di mobil Brio ini kemudian hanya ada satu saja pengemudi, dan kemudian di mobil Sigra ini artinya ada 2 penumpang yang ada di sana. Dimulai pemirsa rekonstruksi di TKP kedua, yakni di KM 45 rest area depan minimarket. Ini tampak tersangka baru saja tiba seperti itu di depan minimarket. Satu pengemudi yang berada di mobil Brio, karena 2 lainnya ini berada di mobil Sigra. Pelaku tampak masuk ke dalam Indomaret. Salah satu pelaku yang berasal dari mobil Brio ini tampak memasuki Indomaret. Salah satu tersangka ini pemirsa setelah dari dalam Indomaret kemudian menuju mobil Sigra ini tampak berada mengarah ke samping minimarket, di mana nantinya ini korban bertemu pelaku atau tersangka di sini. Disinilah kemudian korban bersama dengan rombongannya ini datang pemirsa dan langsung parkir di samping mobil Brio. Kalau berdasarkan penuturan dari Agam dan juga Rizky ini dalam wawancara kami, mereka mengatakan bahwa posisi mereka berada di sini ini untuk menghalangi ya arah dari keluarnya Brio dan untuk dapat langsung mengkonfrontasi pelaku yang ada di dalam mobil Brio seperti itu. Ini adalah adegan yang kemudian menjadi viral di media sosial pemirsa ketika pertama kali rekan-rekan korban yang sudah sampai di depan minimarket ini bertemu dengan pelaku yang dia temui di Saketi. Ini adalah adegan yang kemudian menjadi viral di
media sosial. Anda dapat membayangkan pemirsa bagaimana ketegangan yang terjadi pada saat itu ketika akhirnya korban bersama rekan-rekannya ini berhasil menemui pelaku dan kemudian memeluk pelaku dari belakang. Ya, tarik, clear. Ya, clear. Ya, clear. Masuk. Ada kan begini ya? Ini adalah pemirsa detik-detik yang viral di media sosial ketika salah satu saksi, yakni Agus, ini memeluk ya salah satu pelaku dari belakang untuk mengkonfrontir pelaku. Ini adalah adegan pemukulan yang dilakukan oleh salah satu rekan dari korban atau rombongan ini kepada pelaku. Dan disinilah detik-detik penembakan terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang berada di dalam mobil Sigra hitam. Pemirsa tampak melihat tersangka ini dalam rekonstruksi kali ini membawa senjata seperti itu ya, untuk menunjukkan bagaimana peristiwa penembakan ini terjadi. Oke, artinya ini pelaku berarti melepaskan tembakan dari luar mobil. Ini pemirsa adalah detik-detik atau saat ketika pelaku meletuskan tembakan ke arah korban Pak Ramli. Pak, izin sedikit ya Pak. Ke arah korban Ramli. Artinya ini pelaku melepaskan tembakan dari arah belakang. Di mana salah satu pelaku ini memang sedang berada dengan korban Ramli bersama dengan saksi lainnya. Artinya ini dia melepaskan tembakan ke arah kerumunan atau ke arah keributan yang ada pada saat itu. Izin Pak, sedikit Pak. Pak, sedikit ya Pak. Dan disinilah pemirsa korban Ramli terkapar usai ditembak oleh salah satu pelaku. Di sini adalah ketika korban ini terjatuh setelah kemudian ditembak oleh penembak yang berada di belakangnya tadi. Tembakan kedua dilepaskan oleh pelaku yang berada tepat di depan minimarket pemirsa ke arah korban Ilyas Abdurrahman. Artinya ini mengenai tangan dan juga kemudian mengenai dada dari korban Ilyas. Korban Ilyas ini pemirsa sempat masuk ke dalam minimarket setelah terluka cukup parah akibat tembakan yang dilepaskan oleh tersangka atau pelaku. Kemudian nantinya ini dalam video yang viral di media sosial ini kemudian ditemukan oleh anak-anaknya dan juga rekan-rekannya berada di dalam minimarket. Di sini pemirsa usai ditembak di sini oleh tersangka atau pelaku, kemudian korban Ilyas dengan luka di tangan dan juga dadanya sembari mengadu kesakitan ini memasuki minimarket untuk menghindar dari tembakan lainnya. Setelah ketegangan peristiwa penembakan, kemudian dua pelaku ini masuk ke mobil Sigra dan satu pelaku lainnya ini berusaha kabur juga pemirsa dengan menggunakan mobil Brio. Meskipun di belakang ini sudah ditutup dengan mobil expander milik korban bersama rekan-rekannya, tetapi ini mobil Brio tampak berusaha untuk mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat kejadian perkara.
Rekonstruksi telah berlangsung, puluhan adegan sudah dilakukan mulai dari peristiwa disaketi sampai penembakan di rest area KM 45. Kita temukan fakta-fakta selanjutnya. Pak Ramli itu, saya itu karena malam ya, apakah dia sempat jalan dulu habis ditembak itu perasaan kalau nggak salah di sini kan, karena mobil saya posisi di sini.